Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Berjumpa lagi dengan BJM Channel Bawang Merah. Nah teman-teman semua, hari ini tadi tepatnya hari Minggu ya, tanggal 9 Maret 2025 ya. Hari ini pula kita sudah masuk ibadah puasa kita ya, sudah masuk di hari yang ke-9. Mudah-mudahan puasa hari ini nanti teman-teman semua, saudaraku kaum muslim ya, mudah-mudahan kelar sampai tiba waktunya azan maghrib ya. Kemudian juga mudah-mudahan ibadah puasa kita nanti di tahun ini, di bulan Ramadan yang suci ini, mudah-mudahan kelar juga sampai dengan 30 hari penuh. Amin. Mudah-mudahan saja. Nah, teman-teman semua ya, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan informasi atau update harga, tetapi saya akan cenderung memberikan satu analisa atau satu prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Nah, teman-teman semua, kalau berbicara tentang analisa atau prediksi ya memang sulit teman-teman semua ya, memang sulit. Tetapi paling tidak selain memberikan analisa atau prediksi, di awal saya pasti memberikan satu gambaran atau situasi kondisi pasar. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Dengan situasi kondisi pasar ini terlebih dahulu saya sampaikan, kemudian kita baru menganalisa atau memprediksikan harga bawang merah di hari besok. Nah, kalau kita mau menganalisa atau mau memprediksikan harga bawang merah di hari besok, teman-teman semua ya, kita harus tahu dulu situasi kondisi pasar ya, dari beberapa pasar juga. Nah, dari beberapa pasar ini bagaimana situasi kondisinya dari masing-masing pasar. Ada pertama ini dari pasar Johar Semarang. Jenengan juga perlu tahu, ini kan memang juga penting ya. Situasi kondisi pasar hari ini tadi bawangnya masuk ya sedikit teman-teman semua, tidak begitu banyak ya, sedikit sekali seperti itu. Kemudian situasi kondisi pasar adem, sepi seperti itu. Lantas untuk pergerakan pasar masih terlihat apa ya? Masih terlihat cukup cepat lah. Kemudian dari transaksi jual beli pun juga masih lancar. Tetapi pasar sepi teman-teman semua ya. Transaksi lancar sampai dengan hari tadi. Lantas bagaimana dengan harganya? Alhamdulillah ada kenaikan sedikit untuk harga bawang merah yang ada di pasar Johar Semarang ya. Ada kenaikan sedikit ya seperti itu. Nah, kemudian kita melihat pasar lainnya yaitu pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur. Bawang yang masuk pun juga sedikit atau lebih sedikit dibanding dengan hari kemarin. Bawang masih cukup merata, tangguh kecil besar super hingga super crossnya merata. Ya seperti itu. Kemudian situasi kondisi pasar ya ini sedikit berbeda dengan pasar Johar Semarang ya. Pasar cukup ramai hari tadi, pergerakan pasar pun juga terlihat cepat, transaksi jual beli pun juga lancar hari tadi. Sehingga hari tadi juga di pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur mengalami kenaikan harganya. Alhamdulillah teman-teman semua ya, harga sudah mulai naik lagi. Mudah-mudahan kenaikan hari ini tadi menjadi awal kenaikan di hari berikutnya. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu dari pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur. Kemudian kita melihat pasar lainnya yaitu pasar yang ada di Nganjuk, yaitu tepatnya pasar bawang merah Sukomoro Nganjuk Jawa Timur ya. Barang sedikit teman-teman semua, tetapi situasi kondisi pasar juga sepi, pergerakan pasar lambat ya, transaksi pun juga melemah sehingga terjadilah penurunan harga turun yang ada di pasar bawang merah Sukomoro Nganjuk Jawa Timur hari ini tadi ya. Kemudian pasar paling timur, pasar paling ujung timur yaitu ada pasar bawang merah Probolinggo Jawa Timur ya. Situasi kondisi pun juga terlihat sepi ya, meskipun bawang yang masuk tidak begitu banyak, pergerakan pasar juga lambat, transaksi jual beli pun juga melemah hari ini tadi. Nah, sehingga terjadi penurunan harga. Dua pasar mengalami penurunan, dua pasar ada kenaikan ya, meskipun di pasar Johar kenaikannya sedikit, tetapi kenaikan cukup lumayan yang ada di pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur. Nah, situasi kondisi dua daerah, teman-teman, dua wilayah lah, saya sebut wilayah barat dan wilayah timur. Seperti di beberapa hari yang lalu ya, kenaikan terjadi di wilayah barat, kemudian di wilayah timur pun lambat kenaikannya. Dan hari ini tadi terulang lagi ya, kenaikan ada di beberapa di wilayah barat, kemudian terjadi penurunan di wilayah timur. Nah, bagaimana kita menganalisa ini semua, teman-teman semua? Nah, tetapi kalau kita melihat situasi dan kondisi pasar, teman-teman semua ya, pasar cenderung sepi di tiga pasar. Hanya pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur yang terlihat ramai hari tadi. Mungkin berdasarkan kebutuhan ya, di hari kemarin sudah tercukupi untuk kebutuhan bawang merah di wilayah beberapa wilayah di wilayah timur, sementara kebutuhan di beberapa wilayah di wilayah barat belum tercukupi sehingga hari ini tadi terjadi kenaikan terutama di pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur. Nah, seperti itu. Kalau hari ini tadi sudah terpenuhi ya, kira-kira ya, kalau dibilang terpenuhi saya kira juga belum terpenuhi teman-teman semua. Karena memang bawang yang masuk tidak begitu banyak, sedikit yang ada di pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur. Nah, ini kan sulit untuk menganalisa atau memprediksikan, tetapi jenengan saudaraku semua para petani bawang merah Indonesia ya, jenengan berpatokan saja pada situasi kondisi pasar ya. Kalau memang analisa ini yang namanya analisa bisa jadi salah,
analisa bisa jadi benar, ya. Tidak, kita tidak bisa menentukan ini pasti benar, ini pasti salah. Tidak bisa menentukan seperti itu. Tetapi paling tidak di awal saya sudah memberikan satu gambaran tentang situasi dan kondisi pasarnya. Nah, tetapi ya kita tetap akan memberikan satu analisa atau satu prediksi, supaya biar kita setiap hari mikir lah, seperti itu. Berbicara tentang prediksi, saya yakin untuk hari besok itu maksimal stabil, teman-teman ya. Maksimal stabil, tetapi sedikit ada kecenderungan apa ya? Kalau naik mungkin juga tidak begitu banyak, sedikit, kalaupun turun juga sedikit, seperti itu. Ya, belum bisa kenaikan signifikan, belum bisa. Kalau mau naik sedikit, kalaupun turun sedikit, cenderung harga ini stabil, seperti itu. Nah, teman-teman semua perlu jangan ingat lagi, saya berpesan, ini hanya sebatas analisa, ini hanya sebatas prediksi, ya. Prediksi bisa jadi salah, prediksi pun juga bisa jadi benar. Nah, teman-teman semua, kalau kita semua mau berpikir, jenengan semua mau berpikir, kira-kira saya yakin jenengan semua juga punya analisa atau prediksi. Atau mungkin jenengan punya masukan atau kritikan, silakan. Silakan sampaikan analisa jenengan, prediksi jenengan lewat kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara kita semua para petani. Kalaupun jenengan punya masukan atau kritikan, sampaikan juga lewat kolom komentar. Mudah-mudahan juga banyak manfaatnya buat saudara kita semua para petani bawang merah Indonesia. Amin. Nah, teman-teman semua, sekali lagi saya tegas, harga cenderung stabil ya, harga cenderung stabil, maksimal stabil. Kalaupun ada kenaikan sedikit, kalaupun turun juga sedikit, ya cenderung stabil seperti itu. Oke, teman-teman semua, saya kira itu ya analisa atau satu prediksi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Manakala ada kurang lebihnya, ada salah, kilaf serta dosa saya dalam memberikan satu prediksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Manakala ada kurang lebihnya, ada salah, kilaf serta dosa saya dalam memberikan satu prediksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.